Kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling deket di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Siapa yang tidak kenal dengan Susi Pujiastuti? Mantan menteri dengan gayanya yang paling nyentrik satu ini ternyata tidak mencapai prestasinya dengan instan. Siapa Susi Pujiastuti? Dr. Susi Pujiastuti adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Pangandaran, Jawa Barat. Perjalanannya dalam birokrasi juga tidak semudah angin berlalu. Setelah dikeluarkan dari SMA, Susi menjual perhiasannya senilai 750.000 sebagai modal awal usahanya sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bukan tanpa alasan jika Susi Pujiastuti dikeluarkan sejak kelas 2 SMA. Ia dikeluarkan oleh pihak sekolah setelah diketahui aktif dalam gerakan golput pada masa itu. Pada tahun 1990-an atau pada era Orde Baru, gerakan golput adalah hal yang terlarang. Setelah tidak bersekolah lagi, sebelum menjabat sebagai menteri pada tahun 1996, Susi Pujiastuti mendirikan sebuah pabrik pengolah ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Kemudian pada tahun 2004, Susi membeli sebuah pesawat komersil dengan tipe Cessna Caravan senilai 20 miliar. Susi Pujiastuti juga merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kemaritiman di Indonesia. Penunjukan Susi Pujiastuti sebagai menteri sempat menjadi sorotan publik. Hal itu dikarenakan karena gaya Susi yang eksentrik dan fakta bahwa ia tak mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Belakangan Susi menjadi sorotan karena mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dinilai berani. Salah satunya menenggelamkan kapal asing masuk perairan Indonesia secara ilegal. 2, 1, tenggelamkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengambil role model Ibu Susi Pujiastuti, adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Selama masa jabatannya, Ibu Susi Pujiastuti fokus pada penegakan hukum perikanan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Namun demikian, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti mungkin telah terlibat dalam beberapa inisiatif atau kebijakan yang melibatkan manajemen perubahan sektor publik di bidang kelautan dan perikanan. Manajemen perubahan sektor publik di bidang kelautan perikanan hal ini dapat mencakup pengembangan kebijakan baru, perubahan dalam regulasi perikanan, pengenalan teknologi baru, dan upaya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya kelautan. Beliau sangat transparansi dalam menjalankan tugasnya. Dia sering berkomunikasi secara terbuka dengan publik dan media massa. Beliau juga sangat aktif di media sosial. Melalui platform ini, dia secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Beliau juga melakukan kampanye visual. Misalnya, dia mengajak media untuk meliput pemusnahan kapal pencuri ikan dengan cara menghancurkan kapal secara langsung. Aksi tersebut ditayangkan secara luas dan menciptakan dampak yang kuat dalam memerangi illegal fishing. Sosok Susi Pujiastuti adalah sosok yang sangat fenomenal, di mana beliau seorang pengusaha sukses dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang pertama. Beliau dikenal dengan sikap ketegasannya dalam pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia. Dalam menjalankan operasi pemberantasan illegal fishing,
beliau sering sekali ikut bersama-sama dengan anggotanya melaksanakan operasi pemerasan illegal fishing di tengah laut. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa Ibu Susi Pujiastuti selalu menggunakan gaya kepemimpinan transformasional di setiap kepemimpinannya.